janjimu di dalamku. Tenangkan jiwamu, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami bangga ketika Engkau memilih kami menjadi umat-Mu, beribadah, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mohon hadirat-Mu menghinggapi kami pribadi lepas pribadi, supaya ketika kami keluar dari tempat ini, kami membawa pulang kemenangan, kemerdekaan dari Tuhan, sehingga kami menghadapi hidup dengan kemampuan, dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah kami, biarlah terjadi seturut kehendak Tuhan. Kami menolak segala intimidasi, gangguan yang coba-coba mengalihkan fokus kami. Kami thanking itu dalam nama Yesus Tuhan. Kami hanya mengizinkan Roh Allah ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami membuka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biru sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi dari-Mu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena berkat-Mu, penyertaan Tuhan, bahkan segala yang baik Engkau anugerahkan kepada setiap kami di setiap hari, di setiap waktu, sehingga kami tetap memuliakan Tuhan baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Saat ini kami membuka hati, telinga, dan hidup kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu dan singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami, sebab dari firman-Mu kami hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Makasih ya Tuhan, berbicaralah Engkau, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Amin. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan sedang seperti air madu, seperti air madu dari madu karang. Cicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan itu baik. Cicip air madu yang manis. Oke, silakan dulu. Kayaknya masih mau berjoget. Bapak Ibu tahu, hati yang gembira itu adalah anugerah. Amin. Betapa celakanya orang yang tidak pernah gembira hatinya. Karena gembira itu bagian dari anugerah Tuhan supaya kita mampu menghadapi kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini. Jadi bergembiralah. Yang penting jangan bergembira di atas kedukaan orang lain. Karena hati yang gembira itu menurut kedokteran itu menghidupkan hormon endorfin yang memberikan kita kekebalan tubuh sehingga kita mampu mengerjakan hal yang sulit. Yang saya maksud hal yang sulit itu adalah stres yang berlebihan oleh tekanan, oleh persoalan hidup. Hati yang gembira itulah obatnya. Kita ke rumah sakit manapun tidak mampu menyembuhkan yang seperti itu. Yang bisa menyembuhkan itu adalah hati yang gembira. Itulah sebabnya Bapak Ibu, jangan tenggelamkan gembiramu di dalam kedukaan, tapi tenggelamkan kedukaan itu dalam kegembiraan. Kenapa? Karena tidak ada yang sanggup menyelamatkanmu selain dari Tuhan yang engkau percayai. Dan salah satu yang Tuhan berikan adalah hati yang gembira. Makanya ayat firman Tuhan yang katakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi hati yang sedih-sedih adalah penyakit yang bertubi-tubi akan datang. Baiklah Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 37 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Mazmur pasal 37 ayat pertama hingga 39. Saya akan bacanya pelan-pelan, Bapak Ibu bisa perhatikan. Dari pembacaan ini nanti saya akan bagi dalam 3 bagian. Kebahagiaan orang fasik semu, perikopnya di sini dia katakan. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Demikianlah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita tahu bahwa dimanapun kita tinggal, apapun pekerjaan kita, dengan siapapun kita bergaul, itu tidak akan pernah lepas yang dari namanya masalah.
Jadi di dalam rumah pun ada masalah, betul? Di luar rumah itu ada masalah. Waktu bekerja itu ada masalah. Waktu tidak bekerja pun pasti ada masalah. Tetapi kita harus tahu satu hal, orang yang ada di dalam Tuhan diberi kemampuan untuk menghadapi masalah. Amin. Tidak punya uang masalah. Ada uang pun ada masalah. Orang kaya bermasalah, orang yang tidak kaya juga ada masalahnya. Menjadi bawahan ada masalah, menjadi atasan juga ada masalah. Tetapi Bapak Ibu harus tahu satu hal. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan, mereka diberi kemenangan oleh Tuhan untuk melewati semua masalah. Nah, dari pembacaan yang kita baca ini adalah ungkapan hati Daud berdasarkan pengalaman yang dia alami selama mengikuti Tuhan. Dia tuangkan dalam Mazmur. Mazmur itu seperti puji-pujian kepada Tuhan. Mazmur itu seperti ungkapan akan apa yang dia alami dari Tuhan. Jadi firman yang kita baca ini bukan perintah, tetapi ini adalah ajakan berdasarkan apa yang Daud alami bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu akan mengalami apa yang Daud alami jika Bapak Ibu juga sama-sama melakukan apa yang Daud lakukan, yang dia tuangkan dalam Mazmur ini. Daud itu pernah menjadi seorang anak rumahan, artinya tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa, jadi orang rumahan saja. Akhirnya dia hanya bekerja pekerjaan di rumah, yaitu memelihara hanya 2-3 ekor ternak bapaknya. Yaitu pekerjaan orang rumah itu. Dan itu aja pekerjaannya, artinya dia bukan orang istimewa atau orang yang wow gitu, yang punya jabatan, punya apa segala macam, tidak. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, Daud sering mengalami masalah, yaitu memelihara 2-3 ternak bapaknya. Dia selalu menghadap binatang buas. Itu adalah masalah buat Daud. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, dimanapun kita ada masalah, tetapi orang yang di dalam Tuhan diberi kemampuan untuk menghadapi masalah. Apapun profesi kita, sebagai pimpinan, bawahan, sebagai orang tua atau anak, kita juga punya masalah. Tetapi orang di dalam Tuhan, Tuhan memberi mereka kemenangan atas masalah. Nah, makanya waktu Daud memelihara ternak ayahnya, yaitu orang rumahan biasanya tidak terkenal, betul nggak? Nggak terkenal kan? Bahkan bisa-bisa yang kenal dia yaitu bapaknya, mamanya, adiknya, atau kakaknya. Kalau omnya kenal juga ya puji Tuhan. Kalau tidak, enggak dia kenal. Dan Daud pernah ada di posisi itu dan dia punya masalah. Tetapi luar biasanya, singa pun dia cabik-cabik pakai tangannya. Kenapa? Karena dia ada di dalam Tuhan. Kemudian ketika Daud jadi seorang yang mengalahkan musuh besar orang Israel, yaitu mengalahkan Goliat pertama kali, Daud belum jadi tentara waktu itu, belum jadi tentara atau panglima perangnya bangsa Israel, belum. Dia tetap menjadi manusia biasa. Dia waktu itu kebetulan ayahnya menyuruh, coba kau pergi cek kakak-kakakmu di medan perang, apakah selamatkah mereka di sana? Ujung-ujungnya Daud yang harus mengalahkan tentara Filistin yang bernama Goliat, padahal raja dan kakak-kakaknya ini bersembunyi. Dan Daud katakan, kau datang dengan lembing dan pentung, aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Ini memang betul, Daud datang bukan dengan perlengkapan perang. Dan ini makanya Goliat bilang, anjing ke aku, sehingga engkau datang dengan anak kecil melawan aku. Karena yang dia bawa katapel saja. Tapi siapa sangka katapel yang diremehkan itu dan Daud yang mungil yang kecil itu yang meruntuhkan orang besar itu. Bapak Ibu lihat bahwa orang yang ada di dalam Tuhan itu diberi kemenangan oleh Tuhan. Amen. Meskipun dia punya tantangan berat. Dan kemudian Bapak Ibu nak berhenti sampai di situ. Waktu Daud sudah mengalahkan Goliat, jadi orang kepujaan orang Israel waktu itu. Makanya ketika pulang dari perang, orang bilang menari-nari, menyanyi-nyanyi, orang Israel bilang, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Cemburu Saul raja. Daud ini orang ingusan.
orang terkenal pun dapat masalah. Bayangkan itu. Daud yang membela bangsanya oleh perkenanan Allah, kok jadi dapat masalah gitu. Akhirnya dia diburu oleh Saul, oleh raja. Harus membunuh Daud. Sampai kejar sampai negeri seberang. Dia bawa pasukan mengejar Daud. Dan waktu Saul tertidur, Daud pun tidak mau membunuh Saul. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, cerita Daud ini menggambarkan tentang situasi tidak ada yang aman di dunia ini. Amin. Tidak ada. Semua kita punya masalah. Tapi ingat satu prinsip, orang yang di dalam Tuhan diberi kemampuan untuk menghadapi masalah. Orang yang di dalam Tuhan diberi kemenangan agar mereka menang atas masalah mereka. Itulah yang dimiliki Daud. Nah, yang saya mau kita renungkan dalam pembacaan kita ada 3 bagian. Yang pertama adalah, nah kalau Bapak Ibu perhatikan di pembacaan kita itu, perkataan jangan marah itu 5 kali, 4 kali. Dalam ilmu komunikasi atau jurnal, sesuatu yang ditulis, dikatakan berulang-ulang, itu berarti sesuatu yang diabaikan saja. Oh, tidak seperti itu. Tetapi itu adalah sesuatu yang penting untuk kita ambil dan kita terapkan. Saya baca ulang lagi, coba kita lihat. Kata jangan marah di sini ada 4 kali. Mulai dari ayat 1, jangan marah. Terus ayat 7, bagian B, jangan marah. Ayat 8 lagi, berhentilah marah. Bahkan selanjutnya, jangan panas hati. Panas hati itu sama juga dengan marah. Dan juga yang terakhir di ayat 8 bagian ke B, jangan marah. Contohnya kalau Pak Yusuf kasih tahu Adil, Adil jangan begitu. Adil jangan begitu. Jangan. Adil harus taat sudah itu. Itu jangan itu, karena kalau kau tetap lakukan, bahaya. Dan Daud mengatakan ini bukan berdasarkan logika, berdasarkan penelitian, tetapi berdasarkan pengalaman yang dia alami bersama Tuhan. Makanya dia tuangkan dalam Mazmur, jangan marah. Ketika aku membaca, merenungkan, kenapa dia double-double bilang jangan marah ini? Jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Berhentilah panas hati. Bahkan kalau kita perhatikan, jangan marah, rupanya marah itu berpotensi untuk kita melakukan kejahatan. Waktu Daud dimarahi oleh Saul, tidak ada satu kemarahan pun yang dia keluarkan untuk membalasi kepada Saul. Bayangkan Saul itu mengancam nyawa Daud karena cemburu. Kenapa? Saul ini cemburu. Kenapa Daud yang dipuji, bukan aku yang adalah raja? Akhirnya dia memburu Daud sampai ke negeri seberang untuk membunuh. Tetapi Bapak Ibu lihat, ada 2 kali kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak pernah membunuh. Kenapa? Karena tidak ada kemarahan menetap di dadanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, amarah itu sebenarnya, kalau kita sering marah-marah, berarti kita harus tahu satu hal, bahwa sebenarnya amarah itu sudah menetap di dalam dada. Kalau kata kita, dada itu berbicara tentang di dalam jiwa kita udah menetap. Berarti kita perlu ke dokter. Dokternya adalah firman Tuhan. Kalau kita sebentar-sebentar marah, semuanya pakai marah, kurang garam marah, terlalu banyak garam marah, berarti ketahuilah, berarti amarah itu sudah menetap di dalam dada. Dan selanjutnya ayat itu, dada orang bodoh katanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selain dari apa yang dikatakan itu, secara real kita pelajari, memang sesuatu yang diungkapkan berulang-ulang itu adalah sebuah warning yang harus segera diatasi. Harus. Marah itu bukan berarti solusi untuk menyelesaikan masalah, tetapi marah itu justru menambah masalah. Nah, Daud waktu mengungkapkan Mazmur ini,
Karena dia pernah mengalami yang namanya dikomporin emosinya. Ketika Saul berada di bawah kuasa Daud waktu itu, langsung anak buah Daud bilang, "Tuanku Daud," katanya, "musuhmu sudah ada di tanganmu. Apakah kau mau saya tikam saja dia ke bawah tanah?" Karena Saul waktu itu tertidur. Daud bilang, "Janganlah sekali-kali kamu melakukan itu kepada tuanku raja," katanya. Bayangkan Bapak Ibu, Saul mau membunuh Daud, bahkan mengejar, memburu pencuri Daud. Daud tetap tidak marah. Tidak mau menyentuh Saul sedikit pun. Tidak ada amarah dalam diri Daud. Betul-betul tidak ada. Sehingga dia tuliskan dalam Mazmur ini, jangan marah, bahkan karena orang yang berbuat jahat, jangan. Jangan iri hati karena orang yang berbuat tipu daya, jangan. Justru dia katakan, percayalah kepada Tuhan di ayat yang ketiga, dan lakukanlah yang baik. Percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik. Sementara orang di situ jahat semua. Dia bilang, enggak usah kamu ikut. Tetap kamu percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik. Ini bukan perkara mudah. Maka Paulus juga ajarkan, kalahkan kejahatan dengan kejahatan yang lebih jahat. Nah kayak gitu Bapak Ibu. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Memang ada juga ayat yang mengatakan, engkau yang menabur, engkau yang menuai, tapi jangan kita yang buatnya. Biarkanlah Tuhanlah yang memberikan dia tuaian itu. Jangan kita yang menjadi tuaiannya. Nah Daud katakan, percayalah kepada Tuhan dan tetap melakukan yang baik. Bapak Ibu bisa? Ketika di dalam rumah, tidak mungkinlah di dalam rumah ada penjahat, ya tidak mungkin. Ketika di dalam pekerjaan kita atau di mana kita berada, semua orang itu jahatin kita, usilin kita, remehin kita, rendahin kita. Dan Daud bilang, percaya saja sama Tuhan dan tetap melakukan yang baik kepada mereka. Ini adalah pekerjaan orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Di awal tadi saya katakan banyak masalah, tapi orang dalam Tuhan diberi kemampuan untuk menghadapi masalah. Ini yang Daud anjurkan dari apa yang dia lakukan untuk dia perlihatkan kepada bangsa Israel. Percaya saja sama Tuhan dan tetap melakukan hal yang baik. No problem, kiri kananmu sudah jahat, tingkat dewa pun tetap engkau baik. Dan yang kedua dia katakan, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bapak Ibu, diamlah di negeri ini berbicara tentang tetap ada di dalam lingkaran umat Allah atau orang percaya dan tetaplah setia di situ. Di dalam kita beribadah kepada Tuhan, di dalam kita setia kepada Tuhan, mungkin kita menemukan ada yang tidak setia. Tetapi Daud katakan di situ, berdiamlah di negeri. Coba perhatikan ayat itu, di ayat yang ketiga bagian B. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini negeri Israel maksudnya. Negeri Israel itu berbicara tentang tetap ada di dalam negerinya Allah, atau tetap menjadi umatnya Allah dan tetap setia kepada Allah meskipun di dalam negeri itu ada ketidaksetiaan, ada kekacauan, ada kejahatan. Tetap berdiam di situ. Tetap berlaku setia di situ. Harus tetap. Jadi marah jangan. Nah sudah kita lewatkan tadi marah itu. Jadi kalau ada yang marah pulang dari situ kasih tahu aja, lapor saja. Jadi yang harus dilakukan, tetap berdiamlah di negeri kepunyaan Allah ini, di kotanya Allah, dengan seluruh karakter kotanya Allah. Harus tetap begitu dan tetap setia. Mungkin raja kita sudah jahat, Saul. Kita tetap setia akan kotanya Allah, akan negerinya Tuhan. Terus di ayat yang keempat, bergembiralah karena Tuhan. Nah, inilah lagunya Adele tadi. Hati yang gembira. Dia katakan, dan bergembiralah karena Tuhan.
Bagaimana mungkin bisa bergembira kalau diburu dengan lembing, pedang, dan tombak, dan senjata yang lainnya, kayak pencuri saja Daud diburunya. Dan ini dia ajarkan kepada rakyat Israel, karena dia mengalami hal itu. Dia katakan, bergembira saja karena Tuhan, meskipun diburu oleh musuh. Oh Bapak Ibu, ini luar biasa, ini sangat keren ini. Dan dia katakan, yang berikut yang keempat dari bagian kedua ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Dia. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau di atas tadi percaya kepada Tuhan, di bagian ini serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayakan hidupmu kepadanya. Jadi marah tidak perlu. Banyak yang jahat, kota Allah goncang, tetap ada di situ. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayakan itu kepadanya. Dan juga dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan bagian yang ketiga, Daud pun memberitahukan akibat dari apa yang dia buat, yaitu yang kita tuliskan di atas tadi, jangan marah, jangan iri hati, jangan panas hati, tetapi yang dilakukan adalah percaya, berdiam di negerinya Tuhan, bergembira karena Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan, berdiamlah di hadapan Tuhan. Dan dia katakan, maka Allah itu akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayatnya yang keempat, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu, sekali lagi, apa yang Daud tuliskan di sini bukan hasil penelitian, bukan, tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah dialami, dan ini bisa dipegang, bisa dipertanggungjawabkan oleh Daud. Kalau hasil penelitian itu berkembang di setiap tahun, bahkan setiap bulan bisa berkembang. Makanya pendidikan sekarang itu berubah-ubah, karena itu berkembang terus dia. Tetapi pengalaman yang sudah pernah terjadi itu real, itu nyata, dan bisa dibuktikan keotentikannya. Nah, Daud katakan akibat dari apa yang kutulis di atas itu yang sudah kita bahas, maka Allah akan memberikan kepadamu apa yang inginkan hatimu. Nah, Bapak Ibu tahu kebanyakan orang hanya mau di sini, yaitu, wah, apa yang kita inginkan Allah kasih ya, keren. Nah, kebanyakan orang hanya mau di sini, tetapi dia tidak peduli poin-poin yang ada sebelum itu terjadi. Dan yang Daud katakan itu yang dia alami, bahwa apa yang diinginkan hatinya diberi oleh Tuhan. Apa yang dia mau terjadi dalam hidupnya, Allah kerjakan itu bagi Daud. Sehingga dia katakan, Allah akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tetapi apakah kita percaya kepada Tuhan dan tetap melakukan yang baik? Apakah kita tetap berdiam di dalam kehidupan sebagai orang percaya kepada Tuhan dan tetap setia? Jadi percaya juga setia. Jadi bukan percaya saja tapi tidak setia. Karena percaya saja tidak setia, setan juga begitu. Percaya dia tidak setia kepada Tuhan, dia setia kepada dirinya sendiri. Apakah kita bergembira karena Tuhan? Atau tunggu ada uang banyak baru gembira? Jadi dia katakan, ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini keren, saya mau yang di sini. Mau sekali, senang sekali aku ingat terus ayat ini. Tetapi ingat Bapak Ibu, kita akan lebih fokus kepada bagian di atas, maka yang ke bawahnya itu pemberian yang tidak engkau pikirkan dari mana datangnya nanti. Tetapi kita harus setia sama Tuhan. Lakukan terus yang baik, jangan berhenti. Semakin kita baik, semakin orang jahat. Semakin kita baik, semakin orang jahat. Ya, kadang di dalam hidup ini begitu. Kok aku semakin baik sama dia, dia semakin tidak baik gitu nah. Akhirnya kita putus asa. Jangan, amin. Jangan putus asa berbuat baik, amin. Karena saya pastikan ketika kita tidak putus asa, kita akan melihat hasil yang tidak pernah kita gambarkan dengan pikiran kita sendiri.
itu akan menjadi bagian kita. Terus dia katakan apa? Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ini ada kaitannya dengan apa yang Paulus katakan. Tuhan yang menentukan upahmu, bukan bosmu. Bosmu hanya bisa memberi gaji sebatas uang. Tetapi yang Tuhan akan berikan lebih daripada uang. Pernah nggak Bapak Ibu menerima gaji, yang khususnya yang punya gaji, selama 1 tahun nggak habis-habis uang itu? Bahkan sebulan mungkin sudah habis. Tetapi upah yang Allah berikan tak habis dimakan zaman. Jangankan dengan zaman pun tidak akan pernah habis kalau upah yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya di sini Daud mengatakan bahwa maka ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kebenaran itu tadi seperti yang Daud ketika diburu oleh Saul, dia tidak mau membalasnya. Tetapi Tuhan akhirnya yang membalasnya dan membunuh Saul. Ketika anaknya Daud, Absalom, berikhtiar untuk kematian Daud ayahnya, Daud pun tetap menyayangi Absalom. Bahkan dia tidak mau Absalom itu terluka oleh tentaranya. Dan Tuhan yang melakukan kematian terhadap Absalom tanpa rencana Daud. Itu adalah kebenaran. Kalau kebenaran seperti terang, maka tidak ada yang tersembunyi. Maka seluruh bumi akan mengakui kebenaran itu, karena betul-betul terlihat. Bila perlu orang buta pun bisa melihatnya. Karena kebenaran yang Allah singkapkan, maka itu tidak akan pernah ditutup. Kalau matahari itu sudah terbit di pagi hari, maka kegelapan malam itu tidak sanggup bertahan. Demikianlah orang yang kebenarannya disingkapkan oleh Allah, maka tidak ada yang berani membantah itu, karena jelas kelihatan. Dan haknya dikatakan di sini akan muncul seperti siang yang rembang sampai tengah hari. Ya, siang ini kalau hak kita kelihatan seperti siang, maka tidak ada yang bisa menggugat itu. Nggak ada. Dan kebenaran dan hak yang disingkapkan Allah itu luar biasa. Dan itu yang Daud alami. Dan yang berikut dikatakan di dalam ayat yang terakhir, ayat 9, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah kisah yang luar biasa dari Daud yang dia tuangkan dalam pemazmur ini. Dan ayat ini juga salah satu perenungan pribadi saya ketika menghadapi gejolak kehidupan. Tidak ada kemenangan yang mutlak yang akan kita terima karena kita mau membela diri. Itu mungkin kita nggak akan menang, tapi tidak mutlak. Tetapi kemenangan yang Tuhan kerjakan bagi kita itu mutlak. Siapapun tidak bisa menggugat itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sekali lagi saya kembali kepada pernyataan awal saya tadi. Dimanapun kita berada pasti ada masalah. Dengan siapapun kita tinggal juga ada masalah. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan diberi kemampuan oleh Tuhan sehingga dia mampu melewati masalah. Dan kalau dia lewat, itu betul-betul lewat, nggak kembali lagi tuh. Apapun posisi kita, kita juga akan ada masalah. Banyak uang kah, sedikit uang kah, miskin kah, kaya kah, ada juga masalah. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan diberi kemenangan agar mereka menang dari masalah. Dan kemenangan itu tidak bisa diganggu-gugat. Itulah sebabnya kita harus pastikan diri kita. Kita itu ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam hidup kita. Usahakan itu setiap hari, pastikan itu setiap hari, dan doakan, Tuhan jangan tinggalkan saya, jangan lepaskan saya sedetik pun. Karena sedetik pun, bahkan sekejap mata, Tuhan meninggalkan kita, kita tidak berdaya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, berpikir, bahkan bernafas pun tidak bisa. Itulah sebabnya ketika kita punya waktu untuk mencari hadirat Tuhan,
itu akan membukakan peluang banyak hal untuk hal yang lain untuk kita bisa peroleh. Sebab kalau kebenaran, kalau hak kita akan tidak bisa digugatkan oleh orang lain kalau Allah singkapkan, apalagi perkara materi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kiranya kita akan mengalami apa yang Daud alami. Amin. Karena dengan demikian, oleh hidup kita, oleh kejadian kita, orang juga akan mengakui betul-betul Tuhan itu hebat. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami bangga ya Tuhan. Karena Allah begitu hebat dan luar biasa, tetapi Engkau memilih kami yang bukan apa-apa ini menjadi umat-Mu. Tetapi Engkau menebus dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Oh Tuhan, betapa besar kasih-Mu. Betapa luar biasa Tuhan. Sungguh tak dapat kami bayangkan, tak dapat kami selidiki. Terlampau besar Tuhan. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sangat terbatas ya Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, dibatasi oleh akal yang sangat dangkal, oleh pikiran yang sangat terbatas. Namun aku berdoa sekali lagi ya Tuhan, kiranya oleh Roh-Mu yang tidak terbatas itu, Engkau singkapkan lebih banyak bagi kami rahasia firman-Mu. Engkau singkapkan lebih dan lebih lagi ya Tuhan, supaya hidup yang kami jalani seperti yang Engkau mau. Berkati umat-Mu ini, berkati kami semua. Jangan lepaskan kami ya Tuhan. Pegang tangan kami setiap waktu, setiap detik, bahkan tidak sekejap mata pun Engkau melepaskan tangan kami. Sebab tanpa Engkau kami tidak jadi apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan kami binasa Tuhan. Pegang kami terus Tuhan. Terima kasih Tuhan.